Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan tentang tolak. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang alfatut tolak. Bahwasanya lafaz tolak itu ada dua, sorihah dan kinayah. Sorihah itu adalah lafaz yang ketika main-main, sungguh-sungguh atau bercanda mengucapkan lafaz tersebut maka tetap terjadi talak. Adapun kinayah itu adalah lafaz yang mengandung multi tafsir, bisa mengandung makna talak dan juga bisa mengandung makna lain. Maka untuk kinayah ini adalah membutuhkan niat. Ketika seseorang suami menggunakan lafaz kinayah, kemudian di dalam hatinya tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi talak. Kemudian yang selanjutnya, al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat, kita akan bahas tolakus sunnati wa hukmuhu. Kita akan bahas tentang talak sunnah dan juga hukumnya. Jadi talak itu ada talak sunnah dan juga talak bid'ah. Ya, kita bahas terlebih dahulu apa itu talak sunnah, kemudian bagaimana hukumnya. Yang pertama, talakus sunnah, talak sunnah. Perhatikan yuqsadu bitolakis sunnati. Nah, yang dimaksud dengan talak sunnah itu adalah at-talaku alladhi udina fihi syari'u. Itu suatu talak perceraian yang diizinkan oleh pembuat syariat Islam ini. Jadi pembuat syariat Islam ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan talak tersebut. Wahwa al-waqi' yaitu talak tersebut al-waqi' terjadi tibqan li ta'alimis syariatil islamiyah, yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran syariat agama Islam. Jadi talak tersebut itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Nah, wa yakunu dzalika bi amrayni, dan talak sunnah itu adalah dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Apa itu? Yang pertama ada talaqi, bilangan talak. Yang kedua hala iqa'ih, yaitu keadaan jatuhnya talak. Nah, itu talak sunnah. Maka perhatikan, fasunnatu, dan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, idza tarra az-zawju ila talaqi, apabila seorang suami itu terpaksa menceraikan, mentalak istrinya, maka apa? An yutalliqa talqatan wahidatan, yaitu seorang suami tersebut menceraikan, mentalak istrinya tersebut talqatan wahidatan, yaitu satu kali cerai saja. Kapan itu? Fituhrin, pada waktu istri dalam keadaan suci, lam yujami'ha fihi, yang belum disetubuhi oleh suaminya. Yaitu adalah talak yang sunnah, yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu seorang suami menceraikan istrinya dengan satu lafaz talak. Nah, dalam keadaan istri suci belum disetubuhi, belum dijimai. Kemudian apa? Wayat trukuha, kemudian meninggalkan, membiarkan istri tersebut, fala yattabi'uha talaqan akhar, dan tidak mengikuti dengan talak yang lain atau talak yang kedua, hatta tanqadiya iddatuha, sampai selesai masa iddahnya.
Nah, itu talak sunnah. Jadi istri dalam keadaan suci belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian suaminya mengucapkan satu lafaz talak saja, kemudian dibiarkan ataupun dibiarkan dan tidak diikuti lafaz talak yang kedua sampai selesai iddah dari wanita tersebut. Nah, itu talak sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai para nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna, maka hendaknya menceraikan mereka li'iddatihinna, yaitu pada waktu iddah mereka. Ai artinya fil waqti alladhi yasra'na fihi fi istiqbalil iddah wa huwa at-tuhur, yaitu di dalam suatu waktu yang yasra'na fihi, yang mereka itu adalah uh, disyariatkan di dalamnya fi istiqbalil iddah, yaitu menghadapi masa iddah, wa huwa at-tuhur, yaitu masa suci. Jadi intinya adalah menceraikannya itu adalah pada waktu zaman masa suci. Jadi wanita tersebut dalam keadaan suci, tidak haid. Idzamanal haidi, karena waktu haid la yuhsabu minal iddah, tidak dianggap ataupun tidak termasuk dari iddah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas, wa jama'atun fi hadhihi al-ayah, dan juga sekelompok ulama dalam mengomentari ayat ini, at-tuhru, masa suci itu, min ghairi jima, bukan dari jima, bukan dari persetubuhan. Jadi masih suci dan belum disetubuhi. Kemudian yang selanjutnya, hukmu talaqis sunnah. Nah, setelah kita paham, setelah kita mengerti tentang tolak sunnah, yaitu tolak yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, maka kita akan membahas bagaimana hukum tolak sunnah tersebut. Apakah tolak sunnah tersebut terjadi ataukah tidak terjadi? Perhatikan, ajma'a al-ulama'u, para ulama sungguh telah berijma', telah bersepakat, ala anna talaqas sunnati, bahwasanya tolak sunnah itu waqi'un, adalah terjadi. Dalam arti ya, talak itu terjadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, ai fi zamanit tuhur. Jadi hendaknya ketika mentalak itu adalah pada waktu masa suci. Jadi ya ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, ya maka talak tersebut terjadi. Nah, itu tentang talak sunnah. Ya, kita cukupkan sampai sini. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.